Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya yang telah tercurah kepada kita sepanjang masa, sepanjang waktu, dan tidak pernah ada jeda sedikit pun. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, panutan kita, qudwah kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau di surga Allah kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah ternyata sangat mencintai hambanya yang pandai berbuat baik, yang selalu berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang suka berbuat baik. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh yang mau menyaksikan video ini, mudah-mudahan nanti bisa mengambil hikmah, belajar dari orang-orang yang kita anggap tidak punya makna dalam hidup ini. Kita sering salah beranggapan, padahal sebenarnya semua yang ada ciptaan Allah ini adalah memberikan pelajaran berarti buat kita. Kalau kita pandai mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari pesan-pesan yang tidak terucap, dari apa yang kita saksikan di sekitar kita, insya Allah kita akan bisa mengambil pelajaran berharga dalam hidup ini. Pernah membaca dalam sebuah status di Facebook, seorang yang terperangah berkomunikasi, berinteraksi dengan seorang pedagang kerupuk. Pedagang kerupuk itu didatanginya karena memang akan membeli, dengan bertanya, berapa ini Bapak per plastiknya? Ini per plastik 3.000 nak. Kalau begitu saya beli 3 ya. Oh iya, diambilkan 3 plastik, kemudian dibayar 10.000, mestinya kembali 1.000, karena kalau 3 nilainya 9.000. Tiba-tiba si penjual kerupuk itu berdiri sambil merogoh-rogoh sakunya dan mencari dompetnya. Baru tahu kalau penjual kerupuk itu orang buta. Kemudian setelah ketemu dompetnya diserahkan ke pembelinya. Nak, ambil sendiri kembaliannya. Dia kaget karena begitu percayanya kepada pembeli walaupun tidak dikenalnya. Nah, kalau Bapak nyuruh saya kan saya bisa ngambil 10.000 bukan 1.000, karena Bapak kan nggak bisa melihat. Enggak apa-apa nak, kata si penjual kerupuk tadi, Allah tidak tidur kok. Allah itu maha melihat, dan rezeki itu tidak akan salah alamat. Kalau saya misalnya hari ini engkau ambil 10.000, Allah sudah menyiapkan gantinya yang jauh lebih baik lagi. Di kesempatan lain Allah akan mengganti semua itu. Jadi rezeki itu tidak pernah salah alamat. Begitu penjual kerupuk itu memberikan alasan. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, dari peristiwa kecil, dari sekelumit kisah ini kita bisa mengambil hikmah besar, bahwa yang pertama, kalau kita mudah percaya kepada orang lain, maka orang lain akan bersimpati kepada kita. Tapi kalau kita curiga kepada orang lain, maka kecurigaan itu akan menjadi kenyataan pada hidup kita. Percayalah kepada orang lain, berilah kepercayaan secara penuh bahwa orang lain pun juga punya Allah, orang lain pun juga beribadah, orang lain pun juga ingin dipercaya. Maka perlakukan orang lain itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini yang pertama, yang terpenting. Kejadian dalam kenyataan kita ini saling curiga satu dengan yang lain. Orang yang saling curiga itu, maka kecurigaan itu lama-lama akan menjadi kenyataan dan dia akan mengalami apa yang dicurigakan itu. Jadi penjual kerupuk yang mengatakan bahwa rezeki tidak akan salah alamat, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah itu sudah merancang rezeki bagi seseorang. Bahkan kalau kita mau mencari rezeki, jangan terjebak pada kuantitas, tapi carilah rezeki itu dari sisi kualitas, yaitu keberkahan rezeki itu. Maksudnya, ada orang yang mendapat rezeki berlimpah-limpah tapi masih panas hidupnya karena kuantitas yang dicari.
Tapi ada orang yang biasa-biasa saja tapi damai hidupnya, keluarganya tenang karena cara mendapatkan rezekinya dengan cara yang baik dan kemudian menggunakan rezeki itu dengan cara yang baik pula, maka keberkahan yang dia dapat dalam hidupnya. Orang yang senantiasa mendapat keberkahan dari hidupnya itu, maka rezekinya itu akan membawa manfaat besar, menambah-nambah kebaikan buat dia, dan sehingga orang itu akan merasakan bahwa rezeki yang dia dapat itu benar-benar halal, benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Percayakan orang lain, percayai orang lain supaya orang lain juga mempercayai kita. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lihat dari peristiwa sekelumit kisah tadi, bahwa orang itu tidak bisa kita pandang remeh. Apa karena buta kemudian kita menganggap dia kemudian bisa ditipu, atau karena buta kemudian dia tidak punya perilaku yang mulia. Ternyata di balik pandangannya yang terbatas itu, dia memiliki kemuliaan yang luar biasa. Kita bisa mencontoh dari beliau. Kejujuran itu pertama kuncinya. Orang yang jujur, kondisi bagaimanapun juga dia akan bisa menegakkan kejujurannya. Dan sekarang kejujuran itu sudah mulai tanggal dari banyak kepala setiap orang. Padahal kejujuran itu adalah mahkota. Orang yang bisa menegakkan kejujuran pada dirinya, berarti dia bisa menegakkan mahkota dalam hidupnya, sehingga orang lain begitu percayanya kepada dia. Contohlah Rasul Muhammad SAW yang luar biasa itu. Nabi itu dikenal sangat jujur. Apapun Rasul itu, sampai guyonnya itu tidak mengandung kebohongan. Nabi kalau guyon itu pasti benar, sehingga sahabat-sahabat beliau meniru juga. Ada orang yang pagi-pagi keburu datang ke rumah salah seorang temannya, si Fulan misalnya. Ternyata tujuannya sederhana saja. Dia minta maaf karena guyonan kemarin itu dia berbohong. Guyonan berbohong saja minta maaf, apalagi berbohong betulan. Jadi kejujuran itu membuat orang itu memiliki trust, rasa kepercayaan yang tinggi. Maka Rasul Muhammad SAW mulai kecil dapat gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Dalam hidupnya itu selalu orang percaya. Kalau Nabi Muhammad yang mengatakan orang lain percaya kecuali mereka yang hatinya sudah dipenuhi dengan perasaan-perasaan kebencian kepada beliau. Walaupun wahyu sekalipun yang beliau sampaikan, karena sudah memiliki kebencian kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak dipercaya sama sekali, karena memang dasarnya hatinya sudah ditutup, hatinya sudah tertutup dengan kebenaran. Ini yang kedua, kita harus memiliki kejujuran dalam hidup, karena orang yang jujur itu maka dia memiliki mahkota yang punya daya tarik luar biasa, sehingga orang lain pun akan menaruh percaya yang luar biasa. Coba sekarang kita lihat banyak kejadian di tengah kita. Ada supir taksi misalnya menemukan tas di taksinya itu berisi uang ratusan juta. Dia bingung mengembalikan ke alamat pemilik tasnya itu. Orang justru bersimpati. Orang jujur menegakkan kebenaran agama. Dalam MTQ kemarin ada seorang yang karena ketulusannya dalam beragama dengan penuh sikap jujur, dia menolak, mengatakan saya tidak berani untuk membuka apa yang namanya jilbabnya itu karena mau dilihat dulu oleh panitia. Apa yang terjadi? Dia mendapat hadiah, apresiasi dari masyarakat luas. Tiba-tiba ada orang yang kirim 100 juta. Belum menang dalam lomba, dia sudah dapat hadiah karena kejujurannya itu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini menekankan pentingnya kita bersikap jujur dalam hidup ini. Dan sifat salah satu di antara Rasul Muhammad SAW adalah siddiq. Siddiq itu adalah jujur. Dan jujur itu ada korelasinya dengan iman seseorang. Orang yang imannya kuat maka dia akan jujur. Atau sebaliknya, kalau orang itu tidak jujur berarti imannya perlu dipertanyakan. Karena iman dan kejujuran gak bisa dipisahkan seperti dua mata uang yang bolak-balik itu, kedua-duanya itu sama pentingnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Hidup ini memang seperti yang dicontohkan oleh penjual kerupuk tadi, tidak perlu ngongsro, terlalu ngoyo hidup ini. Rezeki sudah ada takarannya dari Allah. Kalau Allah memberikan rezeki itu tidak akan salah alamat, nak, kata dia. Tidak akan salah alamat. Ada orang yang kadang-kadang bekerja luar biasa siang malam, kemudian dia sakit karena tidak bisa mengatur waktu, sementara rezeki yang dicarinya, yang diburunya nggak dapat. Maka bagi kita semua, mari kita belajar dengan baik bahwa memburu rezeki itu iya, tapi pada sisi lain ada dua ikhtiar yang harus kita tempuh. Pertama, ikhtiar fisik dengan kerja keras, dengan perencanaan, dengan pengorbanan. Tapi ada ikhtiar yang kedua yang disebut dengan ikhtiar rohani, jiwa kita, dengan istighfar kepada Allah, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, karena dalam hidup ini nggak lepas dari salah, khilaf dan dosa, sehingga rezeki itu terbuntu oleh perilaku kita sendiri. Maka orang yang kepingin lancar rezekinya, perbanyak istighfar kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam memburu, mencari rezeki itu. Jadi istighfar akan memperlancar datanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada juga doa kepada Allah diperkuat. Orang yang ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka doanya diperkuat, sehingga doa demi doa yang dilantunkan menyebabkan Allah tidak sampai hati melihat hambanya dengan doa yang serius itu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga persepsi yang keliru. Orang menganggap rezeki itu sekedar materi. Padahal Allah berikan kepada kita rezeki itu luar biasa banyaknya dalam berbagai macam bentuknya. Ada ketenangan jiwa, itu rezeki dari Allah. Ketenangan batin kita itu nilainya lebih mahal ketimbang materi. Ada orang yang bermiliar-miliar tapi hidupnya gersang, itu hidupnya tidak tenang. Ada orang yang memburu materi berpuluh-puluh maka ratusan miliar, tapi kemudian dia kakinya salah langkah, yang dialami adalah penjara tempatnya. Tapi kalau kita memburu rezeki berdekatan dengan kedekatan hati kita kepada Allah, bersamaan dengan dekatnya hati kita kepada Allah, insya Allah rezeki kita dapat, ketenangan batin akan kita rasakan. Maka rezeki yang paling utama adalah kekayaan batin kita. Nabi menyatakan inna ghina nafs. Sesungguhnya yang disebut dengan kaya adalah kaya jiwa, sehingga kita dengan kekayaan jiwa itu akan merasakan berapapun rezeki yang kita dapat, itulah yang terbaik. Karena ada orang yang potongannya nggak layak menjadi orang yang dikayakan terlalu lebih, bisa jadi pikirannya berubah, sehingga Allah mengatur rezeki itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Mungkin Allah Maha tahu dan sudah mengukur kemampuan kita segini, ya sudah itu yang kita dapat. Kemudian yang terakhir, marilah kita kembali bahwa hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali kita senantiasa berupaya mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, karena posisi dekat kepada Allah itu akan melahirkan banyak aspek dalam hidup kita. Yang pertama, orang yang dekat kepada Allah itu akan merasakan bahwa hidup ini Allah Maha mengaturnya, bukan kita. Seperti orang naik sepeda motor misalnya, ketika di tengah jalan sepeda motornya kehabisan bensinnya habis, siapa yang sibuk? Sepeda motorkah atau pemiliknya? Tentu pemiliknya yang sibuk mencari bensin. Begitu juga kita dalam hidup ini, kita ini milik Allah. Kalau kita rezeki di tengah jalan tiba-tiba kurang, yang sibuk mencukupi kita adalah Allah, bukan kita yang sibuk mencukupi diri sendiri, karena kita milik Allah. Ini efek positif yang pertama yang kita rasakan. Dengan dekat kepada Allah, kita akan semakin yakin bahwa Allah memahami kebutuhan hambanya. Kemudian yang kedua, dengan kita dekat kepada Allah, maka kita dijamin sukses hidup kita, bukan sekedar dunia, tapi besok di akhirat jauh lebih sukses lagi. Maka orang yang paham soal ini, insya Allah dia tidak akan merasakan bahwa hidup ini merasa diterlantarkan oleh Allah. Justru dengan kondisi apapun, kita menyadari bahwa Allah sedang membuat grand design dalam hidup kita, dan insya Allah besok kita akan diperlihatkan yang sesungguhnya seperti apa. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Berkaca dari penjual kerupuk tadi, bahwa dia
menyatakan rezeki tidak akan salah alamat, dan dia menyatakan Allah tidak tidur, dan seterusnya. Kita menjadi terinspirasi menjadi pribadi yang selalu dekat kepada Allah, dan kita senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat-nikmat dan tetap kerja keras untuk mendapatkan rezeki yang berkualitas, rezeki yang penuh barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.